Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Aprilia Susanti, NIM akhir 25, kelas 5A PPKN dari Prodi PPKN angkatan 2018. Nah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul tentang perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Nah, yang pertama ada pendahuluan, yaitu yang pertama ada pengelolaan kelas, yaitu pengelolaan kelas adalah merupakan yang ditempuh oleh guru untuk apa? Untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif. Guna apa? Guna mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Kegiatan ini merupakan upaya yang sengaja dilakukan oleh guru untuk apa? Agar pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Terus lanjut yang ke pembahasan ya, ke B atau pembahasan, yaitu yang pertama ada konsepsi. Konsepsi itu meliputi A. Yang pertama A, definisi perencanaan pembelajaran atau pengelolaan kelas. Nah, perencanaan pembelajaran adalah perencanaan yang meliputi perumusan tujuan yang dicapai untuk apa? Untuk mencapai pembelajaran, seperti metode yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, seperti itu. Terus kita lanjut yang ke B. Tujuan perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Nah, guru harus mengembangkan organisasi kelas yang efektif. Seperti apa? Seperti tujuan pembelajaran, manajemen waktu, terus pengaturan, dan peralatan, terus pengelompokan siswa, seperti itu. Terus yang kita lanjut ke C ya. Prinsip perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas, yaitu yang pertama ada variasi. Nah, terus yang kedua ada hangat dan antusias yang dapat memfasilitasi suasana kelas. Nah, yang ketiga ada fleksibilitas. Terus setelah itu yang ke-D. Yang ke-D itu ada manfaat perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Nah, yang seperti apa saja? Seperti dalam pengelolaan kelas kita belajar tentang bentuk-bentuk peralatan ruang kelas, seperti itu. Nah, terus kita lanjut yang kedua, instrumentasi. Yang pertama ada A, analisis kebutuhan peserta didik dalam perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Nah, itu analisis itu seperti apa sih, Bu? Gitu ya. Analisis kebutuhan siswa yaitu menentukan kebutuhan siswa. Terus lembaga pendidikan yang pertama meliputi perencanaan jumlah siswa yang akan diterima di dalam sekolahan tersebut. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut ke B, penentuan tujuan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Nah, yang ke B ya, melalui perencanaan yang maksimal, seorang guru dapat menentukan strategi apa yang harus diajar, apa tujuan yang harus dicapai dalam perencanaan pembelajaran, seperti itu ya. Terus ke C, yaitu pemilihan belajar ajar perencanaan pembelajaran seperti dalam pengelolaan kelas. Nah, seperti itu ada bahan ajar. Nah, bahan ajar itu merupakan bahan yang harus diperoleh oleh siswa atau peserta didik. Nah, seperti itu ya. Terus kita lanjut ke D, strategi dan metode pembelajaran, perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Nah, pengelolaan kelas itu apa sih, Bu? Gitu ya. Pengelolaan kelas adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh peserta didik dalam upaya menciptakan lingkungan yang positif, seperti itu. Nah, terus ada E, kegiatan pembelajaran, perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Nah, belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara individu atau kelompok untuk memperoleh apa? Untuk memperoleh suatu ilmu. Nah, ilmu yang bermanfaat untuk di masa depan. Nah, seperti itu ya. Terus ada yang ke F. Apa, Bu? Yang ke F itu ada penilaian hasil belajar, perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Jadi, dalam penilaian ini dilakukan oleh guru terhadap hasil belajar untuk mengukur tingkat pencapaian
peserta didik. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut ketiga, yaitu implikasi. Implikasi meliputi perencanaan pembelajaran. Nah, dan pengelolaan kelas, itu ada implikasi dan inovasi dalam pendidikan adalah ukuran keberhasilan proses belajar mengajar guru di kelas mengalami perubahan atau mengalami suatu perubahan. Nah, seperti itu ya. Terus yang terakhir, penutup di antara adanya seperti kesimpulan yang sudah saya jelaskan di atas tadi, yaitu perencanaan pembelajaran adalah perencanaan yang meliputi perumusan tujuan yang dicapai oleh suatu kegiatan pembelajaran. Terus ada manfaat, ada fungsi, terus ada analisisnya, seperti itu ya. Sekiranya kalau ada salah, mohon maaf.